Shalom bagi Bapak Ibu yang ada di studio, dan shalom juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya bahwa sukacita Allah tidak pernah berakhir dari hidup saya dan saudara. Amin. Setiap hari selalu baru dari dalam hidup saya dan saudara. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan selalu baru dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dan saudara masih ada, itu karena kasih Tuhan. Saya dan saudara masih ada karena kemurahan Tuhan. Ada banyak orang yang gugur di sana, tapi kalau saya dan saudara ada sampai hari ini, itu pertanda bahwa Tuhan masih memilih menetapkan saya dan saudara untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara, tadi waktu WL angkat pujian sebab dia hidup, ada hari esok. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang satu tema. Judul khotbah saya, bangunkan Yesus dalam hidupmu. Bangunkan Yesus di dalam hidupmu. Kenapa saya angkat tema ini saudara? Kita tidak lama lagi akan merayakan hari Paskah, hari di mana kemenangan orang-orang Kristen, di mana Tuhan menebus dosa saya dan saudara di atas tiang kayu salib. Dia mati 3 hari kemudian dia bangkit, dia hidup kembali. Sebab dia hidup, ada hari esok. Bangunkan Yesus dalam hidupmu. Mari bersama dengan saya kita buka di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita buka firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di tempat ini maupun yang ada di rumah mempunyai Alkitab, sehingga Bapak Ibu membukanya untuk membacakan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama dengan saya akan bacakan buat kita pagi hari ini di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu mengharbik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka menjadi taat kepadanya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita baca firman Tuhan ini suatu cerita yang biasa, yang sering kali kita dengar khotbah tentang angin ribut diredahkan. Waktu saya membacakan firman Tuhan ini, saya mengambil satu tema, judul khotbah saya, bangunkan Yesus di dalam hidupmu. Kalau kita lihat cerita ini, suatu ketika perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak pergi ke danau. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Lalu pada saat mereka di tengah-tengah danau, datanglah badai dan topan, saudara. Di dalam perahu ini, saudara, bukan cuma Tuhan Yesus yang sementara tertidur, tetapi ada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia. Dan kita pun semua tahu bahwa di antara murid-murid Tuhan Yesus ada yang pernah menjadi nelayan. Amin. Kalau orang pernah menjadi nelayan, itu artinya orang yang sudah menguasai laut, orang yang sudah tahu bagaimana cuaca yang akan terjadi. Dia paling pandai waktu dia melihat angin dari arah depan. Dia tahu bagaimana dia mengarahkan kemudinya. Dia mengarahkan layarnya sehingga perahu itu bisa berlayar dengan baik. Itu orang-orang yang
setiap saat di pantai, yang profesinya sebagai seorang nelayan. Nelayan dia tahu arus putar bagaimana, dia tahu ikan ada di mana. Ini arusnya seperti ini, ikan berpusara pada tempat yang mana dia tahu. Angin kalau datang dari arah timur, dia tahu bagaimana caranya supaya kemudi perahu itu tetap berlayar pada posisi yang aman. Tapi kalau kita baca sejarah atau cerita ini saudara, kita lihat badai itu datang dan mereka panik. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka, mereka berusaha dengan kemampuan mereka. Mungkin pada saat itu yang profesinya murid Tuhan Yesus, yang profesinya sebagai nelayan, dia bilang begini, kamu diam, kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya di darat, saya orang di laut. Berpuluh-puluh tahun saya sebagai nelayan, saya tahu bagaimana arah angin itu datang. Kamu diam, nanti saya arahkan kemudi ini. Kamu diam saja, jangan takut. Mungkin waktu itu mereka berdebat, saudara. Diam saja. Nanti waktu kamu ada angin itu datang, nanti kita lihat angin yang kencang datang dari bagian mana. Lalu saya mengarahkan kemudi saya mengarahkan layar saya mengarahkan tujuan perahu saya kemana. Tapi saudara, firman Tuhan bercerita di sini bahwa angin datang, badai datang, air mulai masuk perahu, kemudian mereka dalam bahaya. Pada saat-saat kritis, kemampuan, kekuatan saya, kepintaran saya dan saudara tidak bisa diandalkan. Satu-satunya saya dan saudara harus panggil Yesus. Itu sebabnya saya ambil tema pagi hari ini, bangunkan Yesus dalam hidupmu. Bangunkan Yesus di dalam hidupmu. Ahli nelayan, ahli perahu, ahli berlayar pun tidak bisa mengendalikan kondisi seperti ini. Badai datang, dia tidak bisa mengendalikan posisi perahu, dia tidak bisa mengendalikan perahu sehingga air tidak bisa masuk. Dalam cerita ini dikatakan badai datang, angin datang, air mulai masuk di dalam perahu dan mereka dalam kondisi bahaya. Saya dan saudara mungkin hari ini punya profesi, ada yang punya gelar sampai 4, 5 dan 6. Mungkin saudara punya pengalaman bekerja bertahun-tahun. Saudara, pada saat kondisi seperti ini, saudara dan saya tidak bisa mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita. Tapi saya dan saudara harus mengandalkan satu-satunya yang perlu saya dan saudara andalkan adalah memanggil Yesus. Bangunkan dia dalam hidupmu. Seringkali yang terjadi, saudara, seringkali yang terjadi, dan ini yang saya alami. Seringkali kalau ada masalah, suami mulai mempersalahkan istri. Seringkali yang terjadi ketika ada persoalan, istri mulai mempersalahkan suami. Itu karena kamu hidup boros di luar, itu karena kamu hidup berfoya-foya dengan orang lain. Ketika ada masalah datang, saudara, usaha bangkrut misalnya, mulai satu mempersalahkan satu. Kamu tidak memanage keuangan dengan baik. Kamu tidak bisa memanage bagaimana pembelanjaanmu setiap hari. Kamu lihat orang pakai tas yang harganya ratusan juta, kamu ingin juga seperti itu. Ketika masalah datang, saya dan saudara mulai satu persatu mempersalahkan orang lain. Ketika badai datang dalam hidup rumah tangga saya dan saudara, seringkali kita saling mempersalahkan antara suami dan istri. Kalau anak-anak terlibat dalam narkoba, kadang-kadang suami bilang, mama tidak mampu mendidik anak di rumah. Kalau anak dapat nilai tidak baik, ini karena mama manja anaknya, yang sering terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau saya dan waktu bagus, kata Ibu Matise, waktu bagus, badai tidak ada dalam hidup, mama diberikan jempol. Saudaraku yang kekasih, kehidupan kita itulah yang terjadi. Waktu ada persoalan, ada sakit penyakit, ada masalah tantangan di hidup, mulai satu mempersalahkan yang lain. Tapi waktu saya dan saudara datang, waktu melihat kondisi kita dalam badai, dalam persoalan, saya dan saudara mengambil komitmen untuk membangunkan Yesus. Saya percaya badai kehidupan bisa berlalu dari hidup saya dan saudara, seperti yang terjadi dalam firman Allah. Apakah Yesus hari ini berbeda dengan Yesus waktu itu? Tidak, saudara. Yesus hari ini, Yesus yang saya dan saudara sembah, adalah Yesus yang sama, yang waktu berlayar dengan murid-muridnya menyeberang ke suatu danau, yang pada waktu mereka membangun
saya dan saudara dalam kondisi seperti punya masalah, punya persoalan, punya tantangan hidup. Siapapun dia di muka bumi ini, semua kita punya masalah. Kita punya pergumulan, kita punya persoalan, kita punya tantangan, kita punya sakit penyakit. Mari saya mau ajak kita semua pagi hari ini, kita bangunkan Yesus dalam hidup kita. Kita hanya bisa nyanyi sebab dia hidup pada hari esok. Kita bilang dia hidup, kita bilang dia hidup. Kita selalu bilang Tuhan kita itu hidup. Tapi apakah kita bangunkan dia supaya dia hidup di dalam hidup kita atau tidak, saudara? Ataukah kita biarkan dia tertidur seperti pada waktu dia menyeberang dengan murid-muridnya ke sebuah danau, saudara? Bangunkan Yesus dalam hidup. Kami sekeluarga biasanya kalau terjadi masalah, saya dengan suami walaupun dalam berdua itu sering bertengkar atau selisih paham, tapi saya dengan suami saya kalau ada masalah, ada persoalan, anak-anak sakit, saya selalu bangunkan dia. Kami duduk berdua, kami selidiki hati kami. Kami datang kepada Tuhan, kita bangunkan Tuhan dalam hidup kita. Kita selidiki. Kalau saya sudah bawa misalnya anak saya sudah sakit, saya sudah berobat dia, saya sudah bawa ke dokter berulang-ulang kali dan dia tidak sembuh, saya panggil suami saya, duduk, apa yang kita perbuat sehingga anak ini ditubuh Tuhan untuk saya dan suami saya. Waktu saya dan saudara dengan suami saya membangunkan Yesus dalam hidup kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya percaya bukan pengalaman ini buat hidup saya saja, tapi kita semua punya pengalaman yang sama. Kita semua punya pengalaman yang sama. Kita semua punya persoalan yang sama, kita punya masalah yang sama, saudara. Tidak ada orang kaya yang bebas dari masalah. Dia bisa beli seisi dunia ini dengan hartanya, tapi pasti di dalam hidupnya dia punya masalah. Lalu saudara akan bertanya buat saya, bagaimana caranya kita bangunkan Yesus dalam hidup kita? Gampang, saudara. Paling mudah, paling gampang kita bangunkan Yesus dalam hidup kita. Yang pertama, yang harus saya dan saudara lakukan untuk membangunkan Yesus dalam hidup saya dan saudara, hal yang terbiasa kita lakukan, mungkin sadar atau tidak sadar, kita harus memuji Tuhan setiap saat. Hidup dalam puji-pujian. Kita harus hidup dalam puji-pujian. Hal yang pertama saya dan saudara harus lakukan untuk membangunkan Yesus di dalam hidup saya dan saudara adalah yang pertama, kita harus hidup dalam puji-pujian. Kita lihat satu peristiwa yang paling dahsyat dan paling ajaib yang pada waktu tembok Yeriko akan diruntuhkan. Kita lihat di dalam Yosua pasal 6. Nanti saudara baca di rumah. Karena kalau saudara baca Yosua pasal 6 nanti waktu kita nggak cukup. Satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, saudara. Waktu firman Tuhan datang kepada Yosua, firman Tuhan berkata begini, Yosua, ke dalam tanganmu aku serahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Saudara, waktu firman Tuhan datang buat Yeriko, ke dalam tanganmu aku serahkan Yeriko, bukan berarti Tuhan datang dengan ekskavator yang besar. Tuhan datang dengan bom molotov yang besar, yang seperti bom Bali berapa puluh tahun yang lalu mungkin, sehingga tembok Yeriko itu bisa diruntuhkan. Tapi Tuhan datang hanya dengan firman Allah. Lalu Yosua mendapat perintah dari Tuhan. Yang pertama Tuhan bilang sama Yosua, nanti kumpulkan orang-orang, ada imam-imam, bawa nafiri, bawa sangkakala, lalu keliling-lingilah tembok Yeriko itu selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 kamu harus mengelilinginya hanya 1 kali. 1 kali sudah. Hari pertama sampai dengan hari ke-6 hanya 1 kali. Tapi ada syaratnya. Selama hari pertama sampai dengan hari ke-6 tidak boleh ada yang bersuara. Hari pertama sampai dengan hari ke-6 Tuhan bilang jangan ada yang bersuara. Mengelilinginya hari pertama 1 kali. Mengelilingi hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali, hari keempat 1 kali, hari kelima 1 kali. Tapi dengar baik-baik, pada hari yang ke-6, hari yang ke-7 ya saudara, hari yang ke-7 Tuhan bilang begini, kelilingilah tembok Yeriko itu 7 kali. Pada waktu aku mendengarkan sangkakala berbunyi, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Artinya begini, waktu saya dan saudara bangunkan Yesus,
Yesus, saya dan saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah terjadi. Waktu suara dari bangsa Israel dengan Yosua ini dibunyikan, sangkakala dibunyikan, ada puji-pujian yang naik pada waktu itu, saudara. Saya membaca firman Allah. Firman Allah berkata, tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok Yeriko tidak diruntuhkan pakai ekskavator. Yang seperti saya dan saudara lihat di berita-berita, kalau ada eksekusi rumah dipakai alat berat, ekskavator datang dan dia pakai alat yang seperti begini, saudara, saya tidak tahu namanya, itu dicangkul, saudara, lalu dirubuhkan. Atau Tuhan tidak kirim tentara bala dari surga, Tuhan tidak kirim Satpol PP satu pasukan datang bawa palu yang besar lalu mulai hantam itu tembok. Tidak, saudara, tapi hanya dengan puji-pujian bagi Allah tembok Yeriko diruntuhkan. Saudara tahu, tembok Yeriko itu dia punya tingginya 14 meter kurang lebih. 14 meter kurang lebih. Dia punya tebal kurang lebih 6 meter, saudara. Bukan hal yang gampang, saudara. Kalau kita pikir dengan akal kita pikir dengan kemampuan kita, mungkin saudara ahli dalam meruntuhkan bangunan, saudara ahli dalam membom bangunan, saudara ahli dalam menghancurkan bangunan. Tapi kalau pikir dengan akal, tembok yang tingginya 14 meter, tebalnya kurang lebih 6 meter, tidak mungkin dengan puji-pujian. Saudara, betapa dahsyatnya Allah kita. Betapa dahsyatnya Allah kita. Kalau hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di studio, kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, saudara punya sakit penyakit yang mungkin sudah divonis dokter tinggal waktunya Tuhan, jangan pernah takut. Allah yang Yosua dan bangsanya menyembah sama dengan Allah yang saya dan saudara sembah, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter kurang lebih, hanya dengan puji-pujian tembok itu diruntuhkan. Kalau hari ini saya dan saudara punya tembok-tembok kegagalan, saya dan saudara punya tembok-tembok kemiskinan, saya dan saudara punya tembok-tembok sakit penyakit, saya dan saudara punya tembok-tembok masalah karena rumah tangga, saya dan saudara punya tembok-tembok karena anak hidup dalam kehancuran, percaya angkat pujianmu kepada Tuhan, maka kuasa pujianmu akan turun dan melakukan mujizat terjadi dalam hidupmu. Puji-pujian tembok Yeriko bisa diruntuhkan. Kenapa saya dan saudara tidak? Satu ketika kami ditugaskan ke Kalimantan dari Yayasan Mercy. Karena kami harus pindah ke Kalimantan, anak kami yang nomor 1 kami harus tinggalkan di Surabaya. Saya titipkan sama teman, masih kecil waktu itu. Dia karena ujian SMP, kami harus tinggalkan. Hari itu saya berangkat, saya titip sama teman, saya percaya Tuhan menyertai dia. Lalu waktu selesai ujian, suami saya harus pergi untuk jemput dia, bawa ke Kalimantan di tempat sekarang. Singkat cerita, waktu suami saya beli tiket untuk pulang, dia tidak lihat kalau tiket itu hari, misalnya tanggal 6, dia pikir tanggal 7, saudara. Lalu sudah selesai, datang dia lihat tiket, sudah tidak bisa hangus. Dia komplain ke tempat penjualan tiket, debat di sana, dia telepon saya, dia bilang, Ma, kami kayaknya mesti tunda lagi. Waktu bilang tunda, saya tidak pernah berpikir mau lama berapa lama di Surabaya, mau bikin apa di Surabaya, mau apapun di Surabaya. Satu-satu pikiran saya, bagaimana saya dapat uang untuk bisa beli tiket lagi? Karena ke Kalimantan bukan hal yang gampang, tiketnya mahal. Lalu saya seperti pahlawan, oh iya Pak, itu aja, saya bilang. Tapi dalam hati, bagaimana cara? Kemudian saya habis selesai kerja dengan anak-anak, saya masuk ke kamar, saya berdoa. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya melakukan seperti firman Tuhan. Saya tidak tahu suami saya, dia ketemu dengan pemimpin travelnya, lalu cerita-cerita tanpa disadari travel itu anak Tuhan yang punya. Akhirnya sambil cerita-cerita diminta suami saya berdoa, pulang dikasih tiket yang baru, kemudian dikasih berkat lagi, saudara. Itu karena apa? Waktu saya kalau bersungut waktu itu, saya marah dia, saya bisa bilang dia bodoh, saya bisa bilang dia ngaul, saya bilang dasar sudah tua atau bagaimanapun, ya nggak mungkin terjadi mujizat, saudara. Ya,
Masa sudah tua, ompong lagi. Wow, dahsyat saudara. Gak akan ada mujizat, gak mungkin giginya tumbuh saudara. Tapi saya masuk ke kamar, saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan dan saya melihat mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Apakah Tuhan saya berbeda dengan saudara? Tidak saudara. Tuhan saya, Tuhan Yosua itu sama dengan saudara dan saya yang hari ini tiap pagi kita ada di sini di rumah di mana saja kita katakan terima kasih Tuhan. Tuhan yang sangat. Haleluya. Mari saudara bangunkan Yesus dalam puji-pujianmu. Maka tembok-tembok yang merupakan beban hidupmu akan diruntuhkan dalam persoalan hidupmu. Kalau hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin punya tembok-tembok kegagalan, kebangkrutan, tembok-tembok sakit penyakit yang mungkin divonis dokter sudah tidak mungkin lagi. Saudara memuji Tuhan, kuasa Tuhan, sebab di dalam puji-pujian ada kuasa. Amin. 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 Ada satu lagi saudara, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Pak Sam bawakan firman Tuhan tentang Paulus yang kalau tidak salah bersama dengan Silas yang ada di dalam penjara. Waktu mereka naikkan pujian bagi Tuhan, tembok-tembok penjara diruntuhkan, belenggu-belenggu, rantai-rantai belenggu yang mengikat mereka dilepaskan hanya dengan pujian. Gampang saudara, gampang. Mungkin saudara bilang, coba Ibu Rina bilang saja. Tapi kalau saya dan saudara melakukannya dengan iman dan percaya pada Tuhan, saya percaya semuanya terjadi seperti firman Allah. Yang kedua, yang harus saya dan saudara lakukan untuk membangunkan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, gampang saudara, penyembahan saya dan saudara. Sudah puji-pujian, mari agungkan Dia. Mari kita lihat Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan dombanya, tuntunan tangannya. Saudara, firman Tuhan bilang begini, masuklah, marilah kita sujud menyembah. Kita sudah memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu kita menaikkan puji-pujian kita, keagungan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Saya dan saudara akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Kalau tadi puji-pujian ada kuasa yang bekerja, mungkin saudara tidak ada damai sejahtera, mungkin saudara sakit hati, mungkin saudara ada sementara sakit kanker, atau saudara sementara sakit stroke. Waktu saudara berdoa menyembah Tuhan, saya percaya sukacita Allah mengalir dalam hidup saya dan saudara. Sebab firman Allah bilang begini, masuklah, marilah kita sujud menyembah kepada Allah. Satu hal yang saya mau katakan buat Bapak Ibu yang ada di sini maupun di rumah, Tuhan yang saya dan saudara sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang saya dan saudara sembah bukanlah Tuhan yang mati. Kalau Tuhan yang mati, Dia punya telinga tapi Dia tidak bisa mendengar. Dia punya mata tapi Dia tidak bisa melihat. Dia punya mulut tetapi Dia tidak bisa berbicara buat saya dan saudara. Tapi Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, yang punya mata, Dia melihat sampai ke dalam dasar bumi pun. Dia punya telinga untuk mendengar setiap cerita saya dan saudara. Dia punya telinga untuk mendengar penyembahan saya dan saudara. Bahkan Dia punya tangan yang bisa bergerak untuk menolong saya dan saudara. Di dalam kitab Wahyu, di situ dikatakan bahwa pada saat penyembahan anak-anak Tuhan, pada saat anak-anak Tuhan di bumi ini menyembah Tuhan, Tuhan bilang kepada malaikat, diam, saya mau mendengarkan pengakuan dan umat-umat. Tuhan suruh semua di surga itu tenang, karena Tuhan mau mendengar saya dan saudara menyembah Dia. Tuhan mau mendengar suara saya dan saudara untuk mengagungkan Dia, untuk memuliakan Dia. Waktu saya dan saudara menyembah Dia, waktu saya dan saudara mengagungkan Dia, saya percaya rantai-rantai persoalan saya dan saudara, belenggu-belenggu masalah saya dan saudara, sakit penyakit saya dan saudara, Tuhan lepaskan,
saya dan saudara adalah Tuhan yang menepati janji. Dia bukan Tuhan yang membohong saya dan saudara, tapi Dia Tuhan yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudaraku yang terkasih, di sini saya bilang begini, masuklah, seperti firman Allah, masuklah. Berarti kita berikan sesuatu yang khusus. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berlutut, mau berlutut atau berdiri, mengangkat tangan, mau tutup tangan, mau apa saja. Yang penting saudara menyembah Tuhan. Dan saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Saya alami saudara, kalau saya sementara hati saya tidak tenang, saya walaupun suara mungkin tidak bagus seperti Bu Keren, Bu Lydia, yang suaranya wow merdu banget, tapi saya menyanyi. Satu hal saya mau bersaksi saudara, saya dari tahun 2000 itu saya punya suara kalau berbicara berkhotbah satu kali saja atau saya nyanyi aja itu langsung besoknya hilang saudara, tidak ada suara. Orang Ambon bilang suara paru sudah, tidak ada suara sama sekali. Itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Dan kalau saya bicara agak keras, biasanya ukuran saya nih, ibu sering selalu kasih ingat Bu Rina, pelan. Itu artinya mengingatkan saya ada urat di sini. Itu yang selalu menonjol saudara. Dan itu mempengaruhi pita suara saya. Pita suara saya itu tidak pernah bagus. Jadi kalau saya berbicara agak keras, itu selalu besoknya sudah hilang sama sekali. Bahkan bicara pun mungkin gak ada yang dengar. Tapi ada mujizat yang terjadi akhir-akhir ini saudara. Waktu Pak Paulus Wiratno harus live setiap saat di sini, saya, Ibu Karen dan Bu Lydia dipanggil untuk kita mengatur WL Singers saudara. Saya salah satunya masuk di tim Singers. Saya awal-awal saya bilang, ini apa benar enggak ya? Suara saya kalau dibanding dengan Bu Karen dan Bu Lydia, aduh saya kadang-kadang minder saudara. Suara mereka merdu sekali. Tapi karena saya nyanyi tiap hari, saya tidak pernah berpikir nanti saya punya suara hilang atau tidak. Tapi waktu saya melakukannya buat Tuhan, saya memuji buat Tuhan, hari ini saudara, mau terlihat modal apapun suara saya tidak pernah hilang. Mujizat Tuhan terjadi. Ini serius saudara terjadi. Bakso kata ibu. Haleluya. Dan benar saudara, hari ini saya masih bisa bicara. Tadi malam saya suruh matikan lampu, pasang lampu agak terang di kamar. Saya mulai belajar berkhotbah saudara. Ini tantangan sudah saya belajar. Tapi saya mulai reframe suara waktu saya belajar. Saya menyanyi, main gitar sendiri, bunyi yang ke kanan, suara ke kiri. Haleluya. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai mempraktekkan betul-betul. Saya mengimani sebelum saya sampaikan kepada orang lain, saya harus lakukan dulu. Lalu saya bilang sama Tuhan, ini kalau suara saya besok hilang gimana nih? Hari ini saya bisa bicara saudara, karena Dia